Ini adalah top gainer kemarin di hari Jumat kemarin. Jadi seperti biasa saya ambil 10 besar dari top gainer ini, mulai dari Fuji, BSML, SIPD, Laju, MTSM, CNTX, MTPS, PGUN, PNSE, dan Bika. Jadi dari 10 ini saya akan analisa, kemudian mana yang kira-kira menurut saya bagus ya, memenuhi syarat menurut saya, itu akan saya masukkan ke watchlist. Nah, di sini sudah saya masukkan ke semuanya, ke-10-an dari top gainer tadi ya. Saya mau cek satu persatu, teman. Ada Fuji yang nomor 1. Fuji lumayan bagus volumenya ya, lumayan bagus. Tadi ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara melihat volume atau kondisi bid offer, kemudian dengan kondisi bid offer tertentu berapa lot kita layaknya masuk. Sebenarnya teman-teman perkirakan saja ya, tidak ada juga ukuran pasti ya. Semuanya sesuai dengan feeling teman-teman sendiri ya. Kalau saya pribadi itu saya sesuaikan dengan bid ya, posisi bid atau offernya. Kalau ada seperti ini 1300 bid, saya tidak mungkin masuk 1000 lot, teman-teman. Tidak mungkin. Kenapa? Karena begitu bandarnya mau menurunkan harga, saya langsung ke lindas ya. Saya langsung ke lindas semuanya. Tapi kalau dia punya 10.000 lot di posisi bid, bandar jualan 5.000 lot pun saya masih bisa keluar ya. Saya masih bisa ikut haki di harga yang sama. Jadi seperti itu saja ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk di kondisi lot seperti ini, teman masuk 100-200 lot itu masih oke ya, masih oke. Tapi kalau untuk swing atau untuk investing itu sah-sah saja, teman masuk 1000 lot ya, pun tidak ada masalah, karena memang tidak perlu juga keluar dengan cepat ya, tidak perlu. Kita harus menunggu target dulu baru keluar. Nanti begitu targetnya sudah sampai, kita juga mau jualan pun tidak perlu buru-buru juga, bisa secara bertahap penjualannya ya. Jadi seperti itu saja. Oke, kita lihat chartnya di Fuji. Fuji ini sudah berapa waktu ini dia turun terus ya. Kemarin volumenya cukup tinggi. Ini bagus ya menurut saya, bagus. Saya tidak melihat fundamental ya teman ya. Fundamental itu saya lihat kalau untuk swing atau investing saja. Jadi begini teman, saya menyarankan kalau teman berniat untuk trading for living, saya pribadi tidak sesuai ya. Kenapa? Karena trading itu berat ya. Menurut saya trading itu tidak gampang ya, butuh stamina ya, butuh konsentrasi tinggi. Persis seperti kita kuli teman ya, persis seperti kita dagang harian, dagang asongan misalkan ya. Jadi kita memang harus selalu fit, tidak bisa bermalas-malasan ya. Nah, pertanyaannya sampai kapan teman kuat? Jadi seperti itu. Kalau menurut saya sebaiknya teman itu trading for investing. Jadi trading ya, mengumpulkan uang atau mencari profit itu untuk invest ya. Jadi cara saya dulu ya, sebelum saya bikin YouTube ini kan saya itu memang trader, setiap hari saya trading teman ya. Jadi begitu saya dapat profit di trading, berapapun profit yang saya dapat, misalkan saya dapat 200.000 ya, yang 150 saya gunakan untuk kebutuhan saya ya, beli rokok, kopi, yang 50 saya sisihkan untuk invest. Jadi seperti itu, selama lebih dari setahun lebih saya melakukan hal seperti itu. Saya menjadikan trading ini pekerjaan ya. Ibaratnya kuli, saya kuli setiap hari, kemudian hasilnya saya sisihkan sedikit-sedikit, saya masukkan ke invest. Sehingga sedikit banyaknya sudah terkumpul. Saya punya akun invest sekarang ya. Dan alhamdulillah selalu bertumbuh walaupun tidak signifikan ya, tidak besar juga ya. Mungkin teman-teman punya ratusan atau miliaran, saya tidak seperti itu. Saya masih receh saja, masih kecil-kecilan saja. Tapi setidaknya saya
eh, berupaya untuk full di investing atau di swing trading ya, swing trader. Jadi begitu. Oke, kita lanjutkan. Fuji masuk ke watchlist ya, masuk. Yang kedua tadi, yang kedua BSML. BSML ini kemarin juga masuk ya ke top gainer. Sekarang juga masuk dia. Ini bidnya terlalu sempurna teman ya, terlalu bagus, terlalu rapi. Ini patut kita curigai ya dengan kondisi bid seperti ini. Ya, secara volume cukup bagus ya. Tetap kita masukkan ke watchlist ya, tapi tetap hati-hati teman, karena banyak sekali jarum-jarum seperti ini ya. Begitu dia naik langsung diajar, begitu naik langsung diajar. Ini kan histori ke belakang, ini perlu kita perhatikan juga ya. Karakter bandarnya seperti ini, sudah naik dia langsung ajar ke bawah, jadi hati-hati. Oke, hati-hati di BSML. Kapal perlu nggak usah dimasukkan karena takutnya nanti teman kejebak dengan BSML ini. Kita buang saja BSML-nya. Sorry, buang saja BSML-nya ya. Berbahaya itu kalau seperti itu. Kemudian SIPD, ini tidak liquid, lewati, kita buang lagi SIPD-nya. Kemudian laju kemarin ada yang minta di dibahas juga ya, laju ini secara fundamental barangkali, tapi sekarang kita lihat secara teknikal saja. Secara teknikal dia sudah di posisi support ya. Ini support kemarin, support terdekatnya. Nah, ini resisten become support yang sebelah kiri ini yang merah. Sudah di wilayah support ya. Ini bagus karena kemarin dia sudah pullback ya dengan kenaikan 15% ya. Volumenya cukup bagus ya, ada ratusan lot, 446 lot ya di posisi bid. Oke, kita besok pantau laju ini. Selanjutnya MTSM terlalu rapi juga ya, 1100, 1200, 1500. Ini hati-hati juga teman, coba kita cek dulu. Nah, bisa lihat ini jarum-jarum seperti ini ya, ini tidak recommended sekali ini kalau seperti itu. Seperti ini. Oke, kita buang saja walaupun volumenya cukup bagus. Ini bisa menjebak teman-teman, bisa menjebak ya. Nanti teman kena prank di sini. MTSM kita buang saja, MTSM kita buang. Kemudian CNTX, Chantix, tidak liquid, kita buang. Oh ya teman, sudah banyak yang bergabung kemarin untuk saham tantangan kita ya. Jadi saham itu memang berpotensi besar teman ya, berpotensi besar sekaligus beresiko besar juga. Jadi harap dipahami ya. Saya bilang kemarin kalau teman sudah siap berdarah-darah ya, ikut saya, teman masuk, teman bergabung, kita invest di situ. Oke, kita swing di situ. Dalam beberapa waktu ke depan kita lihat bagaimana hasilnya ya. Saya targetnya 300 sampai 500% teman ya, atau 3 sampai 5 kali lipat baru kita keluar ya. Target pribadi saya itu terserah teman-teman mau target berapa, tentukan sendiri ya, mau 100%, 50%, 20% misalkan, terserah, atau 1000%, itu terserah teman saja ya. Caranya gampang saja nanti ya. Kalau teman sudah profit misalkan 20% targetnya ya, ternyata dia naik 25%, ternyata misalkan ya, teman-teman tinggal pasang trailing stop saja atau stop loss di 20%. Yang 20% teman-teman sudah pastikan itu profit. Kemudian biarkan dia terus naik. Kalau dia terus naik, nanti teman tinggal dapat bonus saja ya, tambahan. Jadi seperti itu saja. Oke, kita lanjut. MTPS, kemudian PGUN, MPTS belum ya? MPTS, nah ini dia. MTPS, coba kita cek dulu chartnya. Ini juga tidak, hampir sama dengan BMSL tadi ya teman ya. Hampir sama, kita buang saja ya. Ini berisiko
saya sebisa mungkin menghindari ini buat teman-teman ya, supaya tidak, walaupun kita sudah minimalisir risiko, jangan dipikir nanti saham-saham yang tinggal ya, misalkan Fuji laju yang masuk kategori menurut saya itu bukan berarti ini tidak berisiko ya. Jadi tak waspada. PGUN tidak liquid kita buang. PGUN kita buang. Kemudian PNSE. Ini kenapa 2 baris saja ini? Papan akselerasi ya. Ya sudah, kita buang saja ini. PNSE kita buang. Bika kita buang ya, karena tidak liquid. Tinggal 2 saja teman ya. Jadi seperti ini, kalau 2 saham seperti ini ya terlalu sedikit. Seandainya tidak ada yang bagus besok perjalanannya atau gerakannya, kita lihat langsung ke open low. Jadi saya sudah punya saham-saham yang open low juga ya. Ini sudah lama, ini saya kumpulkan satu persatu setiap hari. Kalau dia open low dia naik lebih dari 10%, saya masukkan ke sini ya, sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 20 atau 30 saham ya. Jadi saya akan lihat open low-nya besok kalau seandainya yang top gainer tidak menarik. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan happy weekend.